Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Teknologi Informasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang teknologi informasi yang berkaitan dengan prodi kami yaitu ilmu tanah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dio Adi Finansyah, NIM 2415103011035. Saya Elian Fadila dengan NIM akhir 1019. Perkenalkan, nama saya Resti Etswa Andini dengan NIM akhir 1007. Saya Zara Lian, NIM akhirnya 1025. Perkenalkan, nama saya Rahmat Afi Barak dengan NIM akhir 1001. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Penggunaan teknologi informasi memang tak akan ada habisnya. Dalam perkembangan dunia yang semakin pesat, ketergantungan kepada teknologi membuat kita dipermudah dalam melakukan berbagai macam hal. Tidak terlepas dengan dalam bidang pertanian, secara general pemanfaatan teknologi informasi meliputi yang pertama ada SIG dan penginderaan jarak jauh, yang kedua aplikasi pertanian, yang ketiga prediksi iklim dan cuaca, yang keempat pertanian presisi, yang kelima big data dan AI, yang keenam e-commerce atau pasar digital, yang ketujuh edukasi online. Melipir sedikit, di luar bidang pertanian, ada satu ilmu yang cukup dekat dengan teknologi informasi teman-teman, yaitu bidang keilmuan ilmu tanah. Menurut buku yang berjudul Ilmu Tanah yang ditulis oleh Yanuar dan teman-teman pada tahun 2024, ilmu tanah merupakan ilmu yang mempelajari dinamika komponen tanah, sifat tanah, genesis tanah, dan taksonomi tanah, serta hal-hal yang berkenaan dengan ilmu dasar tanah. Keilmuan tanah atau pedologi merupakan ilmu yang dipadukan dengan berbagai bidang keilmuan seperti ilmu dasar, biologi, kebumian, dan terapan. Pemanfaatan dalam lingkup keilmuan tanah ini salah satunya ada pemetaan digital, lalu ada monitoring kualitas dan kondisi tanah, simulasi perancangan tanah, lalu manajemen data, aplikasi mobile, hingga integrasi antar teknologi. Berdasarkan data yang sudah disebutkan, terdapat berbagai jenis data yang bisa digunakan, baik untuk perencanaan, pengelolaan, pengendalian, penelitian, dan tata kelola, hingga monitoring suatu lahan. Di sini ada dua, yaitu pemetaan digital. Pemetaan digital itu masuk data spesial, data topografi wilayah, dan data GPS. Yang kedua yaitu monitoring kualitas dan kondisi tanah. Di sini ada dua data, yaitu data sifat-sifat tanah seperti kimia, fisika, biologi, dan data sensor. Dari jenis data yang sudah disebutkan, tentu kita perlu tahu pihak penyedia data untuk kita mudah dalam mengakses data tersebut. Akses data bisa kita cari pada laman atau website penyedia data yang kita inginkan. Berikut adalah berbagai macam sumber penyedia data tersebut. Yang pertama itu ada Google Earth, yang kedua itu ada Badan Informasi Geografis atau SIG, Badan Informasi Geospasial atau BIG, dan juga ada Bina Geoportal atau Geospasial. Yang keempat itu ada Google Maps, dan juga ada ArcGIS atau GIS. ArcGIS adalah salah satu perangkat lunak sistem informasi geografis yang digunakan untuk mengelola, mempublikasi, dan memetakan suatu data spasial. Dalam penggunaannya memerlukan data yang bisa kita ambil di web lainnya untuk memperoleh data mentahannya. Yang kedua adalah QGIS, adalah perangkat lunak yang memiliki fungsi serupa dengan ArcGIS yang dapat digunakan untuk membuat peta, melakukan analisis spasial, hingga memproses data spasial dalam format raster maupun vektor. Yang ketiga adalah drone. Drone merupakan pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh remote system. Pemetaan menggunakan drone menghasilkan pengukuran permukaan bumi dan foto dan video. Jenis drone ada dua, yakni multirotor dan drone fixed wing. Yang keempat adalah citra satelit, adalah suatu sumber data spasial berupa gambar dari permukaan bumi. Teknologi ini digunakan untuk memantau perubahan lahan, vegetasi, kondisi tanah, dan topografi suatu wilayah.
Contohnya yaitu citra satelit seperti Landsat. Sudah disebutkan bahwasanya ilmu tanah merupakan ilmu yang dipadukan dengan ilmu kebumian. Dalam ilmu ini, kita akan sering dikaitkan dengan kondisi geografis atau fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Kita sering menyebutnya dengan ilmu spasial. Di dalamnya akan menyangkut data spasial suatu wilayah yang sering kita gunakan dalam metode pembelajaran untuk pemetaan hingga penelitian suatu wilayah. Ini adalah cara untuk pengelolaan data spasial menggunakan aplikasi ArcGIS. Yang pertama, kita bisa mencari data yang diperlukan di web. Kita menggunakan web Climate Hazard Center untuk mengambil data iklim seperti curah hujan. Kita klik. Setelah itu, kita ke dataset. Kita pilih yang Shift 2 data. Kita pilih yang Indonesia Monthly. Kita klik Bliss. Di sini banyak data yang bisa kita unduh dan kita pilih yang tahun 2025 bulan 1. Kita unduh. Setelah terunduh, kita pergi ke file. Kita ekstrak filenya. Kita ekstrak. Kita ekstrak. Setelah terekstrak, kita baru masuk ke dalam aplikasi ArcGIS. Kita pilih layers, kita klik buah. Setelah itu kita pilih yang koordinat sistem, kita pilih yang project koordinat sistem. Kita cari yang UTM, kita klik, kita cari yang WGS 1984, kita klik, kita pilih yang Shorthand Pizza, kita pilih yang WGS 1984 UTN Zone 49S. Klik OK. Setelah itu kita masukkan yang data yang kita telah unduh tadi. Nah, kita cari data yang telah kita unduh tadi. Oke, nah ini adalah data yang telah kita unduh tadi. Kita end. Kita tunggu sebentar. Klik OK. Nah, ini adalah data iklim yang ada di wilayah Indonesia. Selain data iklim, kita juga bisa menambahkan data suatu wilayah dengan cara kita masuk ke web yang bernama INAGEO Portal. Di sini kita bisa mengunduh data-data yang kita perlukan seperti data Batnas, Desmas, dan data RBI per wilayah, dan masih banyak data yang bisa kita unduh. Lalu di sini saya akan mengunduh data RBI per wilayah. Kita klik unduh data. Kita cari wilayah yang akan kita unduh datanya. Di sini saya akan mencari data wilayah Jember. Kita klik.
Setelah muncul warna ungu, kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa mengunduh yang 25K Jember zip karena ini gratis. Kita unduh. Setelah terunduh, kita masuk ke folder. Kita ekstrak lagi data yang kita butuhkan, kita ekstrak. Kita ekstrak data yang kita butuhkan, ekstrak all, ekstrak. Setelah terekstrak, kita masuk ke dalam aplikasi ArcGIS lagi. Setelah kita klik layers, lalu kita beri settingan seperti yang tadi, kita klik plus. Nah, di sini kita masukkan data yang telah kita unduh, yaitu data Kabupaten Jember. Kita klik. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, ini tampilan data yang kita unduh tadi. Di sini kita pilih yang indeks Kabupaten Jember, kita N. Nah, ini adalah tampilan peta Kabupaten Jember. Untuk membuat batas wilayah, kita bisa klik layers lagi, add data. Kita pilih yang 2022 RBI 25K Kabupaten Jember ini. Kita klik N. Setelah itu di sini kita bisa memilih kita mau membuat peta seperti apa, atau peta batas wilayah, data census, atau lain sebagainya. Di sini kita pilih yang batas wilayah. Kita N. Nah, sudah terlihat ini adalah data peta batas wilayah Kabupaten Jember. Itu saja pengolahan Itu saja contoh pengolahan data spasial menggunakan aplikasi ArcGIS. Itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.